Kamu cantik banget sih. Ah, udah, Mas bisa aja sih. Aman nggak? Aman, kamu tenang aja. Dia pulang jam 8 kok. Ntar kalau dia pulang gimana? Enggak, kamu tenang aja. Ya udah. Woi, ngapain lu? Mas, kamu udah pulang, Mas? Kenapa? Lu kaget? Enggak, kamu udah pulang. Pantesan ya. Selama ini lu tanya gua pulang jam berapa. Biar lu bisa sikat-sikat selingkuh sama dia. Itu, Mas. Dia teman aku. Jangan, jangan. Udah, Mas. Udah. Cukup. Lu kenapa bela dia sih? Dengerin dia. Minggir lu. Dengerin, Mas. Sekarang lu pergi. Pergi lu. Mas, maaf. Dengar ya. Mas, dengerin dulu. Mulai Mas. sekarang kita cerai. Mas, dengerin aku gua gak mau dulu, terima Mas. alasan lu. Gua gak sudi punya istri kayak lu. Pergi. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Dan selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir narasumber kami bernama Ibu Lina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah, tadi kita lihat di awal ada cuplikan video di mana itu adalah reka adegan mengenai masa lalu yang menimpa dari Ibu Lina. Iya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, Ibu Lina boleh cerita ke kita awal mulanya kenapa bisa kejadian seperti itu? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih sama Mas Farid dan Pak Ustadz. Jadi begini ceritanya Pak Ustadz, saya mau menceritakan masalah hidup saya. Hidup saya yang dari awal saya rumah tangga sama suami saya yang pertama, bisa dibilang saya baik-baik saja. Sampai saya mempunyai 2 orang anak. Iya. Sampai saya bosan karena hidup saya monoton. Bosan dalam arti kata hidupnya begitu-gitu aja gitu, ada hubungannya dengan hubungan dengan kebutuhan rumah tangga atau memang tidak ada tantangan lainnya? Yang jelas kayaknya ekonomi ya Mas ya. Karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi. Terus saya sampai pernah kayak berselingkuh gitu dengan ya lebih dari satu laki-laki. Sampai saya pernah loh Mas ketahuan di dalam satu rumah itu saya sama laki-laki lain. Di rumah ibu sendiri? Iya, di kontrakan lah, di kontrakan kecil saya. Karena setahu saya, suami saya kan kalau pulang tuh sore, sekitar jam 5. Tapi sebelum waktunya jam 12 sudah pulang. Pas saya lagi berdua sama pacar saya. Tiba-tiba dia datang, dia masih sabar Mas. Tapi tetap aja dia minta cerai sama saya gitu. Ini Ibu yakin itu karena faktor ekonomi bukan karena yang lainnya? Ibu melakukan itu? Iya, sebenarnya karena faktor ekonomi juga Mas. Terus karena bosan saya mungkin sama dia. Pak Ustadz, apa yang dilakukan Ibu Lina ini di masa lalunya itu apakah merupakan bagian dari kufur nikmat Pak Ustadz? Karena kan Ibu Lina menceritakan bahwa sebenarnya suaminya baik-baik saja,
tidak ada masalah apa-apa, cuma karena faktor ekonomi dan mungkin butuh yang lainnya gitu Pak Ustadz. Iya, ini betul-betul kufur nikmat. Kufur nikmat apa? Allah memberikan karunia suami yang baik itu juga merupakan nikmat yang luar biasa berharga. Bayangkan kalau seorang suami itu buruk, apa yang terjadi? Penderitaan. Tapi Allah telah memberikan suami yang baik, maka harus disyukuri. Wujud syukurnya itu apa? Taat kepada suami, taat kepada apa yang dibimbing oleh suami, taat menjaga keluarganya. Sebab kan apa itu dijelaskan oleh Nabi bahwa sebaik-baik dunia itu kan almar'a as-solihah, seorang seorang wanita yang soleh, istri yang soleh. Kemudian apa itu indikasi wanita yang soleh? Kata soleha, kata Nabi SAW, idza nazarta sarratka. Apabila engkau melihat istrimu, engkau nampak merasa senang saja. Jadi melihat senang itu tidak berarti harus istrinya harus cantik, harus mewah, tidak. Tapi pokoknya bawahnya adem saja, melihatnya itu nyaman. Itu juga bagian dari karunia nikmat yang harus disyukuri. Nah tadi Bu Lina tadi kan menyampaikan, saya kira ini adalah, mohon maaf Bu Lina dan para pemirsa sekalian, ini adalah perbuatan wanita keji. Apa itu wanita keji? Karena melakukan fahisya, melakukan perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara berselingkuh. Ini berarti apa? Berarti khianah zaujiyah, melakukan pengkhianatan terhadap hubungan suami istri. Dan pengkhianatan terhadap hubungan suami istri, kalau kita misalkan dalam konteks hukum agama, ini dirajam ini. Dirajam itu dicambuk. Karena apa? Karena masuk dalam kategori zina muhsan. Zina muhsan itu artinya apa? Orang yang sudah berkeluarga, kalau kita buka di dalam surat An-Nur, orang yang sudah berkeluarga itu adalah orang yang mampu menjaga pandangan mata supaya apa? Tidak melirik kepada orang lain, tidak ada kecuali, tapi hanya cukup kepada suaminya. Inilah sesungguhnya yang dijaga martabat seorang manusia. Allah melindunginya dengan cara melalui pernikahan. Tapi kan terjadi, mohon maaf, yang tadi kemudian mencari dengan alasan bosan apa? Ini Allah masih memberikan ruang kebaikan. Coba kalau tidak saat itu kemudian Allah turunkan misalkan balanya, apa yang terjadi? Nggak ada. Ya, karena itulah seharusnya memberi pelajaran pada kita mensyukuri nikmat Allah, mesti harus berbangga, ya Allah, istri suamiku menjadi orang baik, nanti anak-anak saya juga akan ikut gitu. Tidak sebaliknya tadi. Nah Pak Ustadz, apa yang dilakukan untuk suami istri jika mengalami kebosanan dalam rumah tangga di dalam sisi agama itu sendiri? Iya. Kalau kita, bagaimana cara menjaga kebosanan? Kita diberikan contoh oleh teladan kita Nabi SAW. Mungkin jarang kita yang membaca Sirah Nabawiyah. Jadi Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha itu sangat mesra sekali. Kalau kita buka di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, itu kayak kita sedang membaca dan memberikan daya magnet kita untuk bisa meneladani. Apa yang dilakukan? Aisyah itu bersama Nabi itu sering melakukan tanding lari Yang digambarkan dalam hadis itu belakang-belakangan kemudian sekali tempo Nabi memberi ruang, Aisyah yang menang, sekali tempo kemudian Nabi menang. Itu maksudnya apa? Untuk membiarkan dalam rangka tadi itu. Kemudian setelah itu nanti tertawa masing-masing. Itu adalah ruang untuk menciptakan suasana kekeluargaan, untuk menghindari pada monoton. Jadi ibaratnya karena itulah apa? Di rumah tangga itu harus dibangun dengan ada pola komunikasi. Inilah yang dalam bahasa agama tafahum, saling understanding, saling pemahaman. Jadi ada yang suami yang humoris, berarti istri yang mendengar, ada istri yang cerewet, istri yang suaminya mendengar, ada yang suaminya itu banyak cerita, suami istrinya yang mendengar. Jadi ini adalah bagian dalam menciptakan suasana tadi itu. Jadi karena itulah kita bisa memahami misalkan kondisi kehidupan kota besar seperti ini, maka masing-masing harus menjadi pengendali adalah melalui agama, sehingga tidak ada yang dilanggar dalam perjanjian suci antara seorang suami dan seorang istri. Kemudian Ibu Lina, suami kemudian setelah mengetahui itu mengajukan cerai ya, begitu ya? Iya, benar. Setelah bercerai, kemudian Ibu Lina menjalani kehidupan sehari-harinya seperti apa? Saya kan menikah lagi, Mas. Iya, menikah lagi. Saya menikah lagi sama suami saya yang sekarang ini. Suami yang sekarang ini? Iya. Oke, terus anak-anak ikut Ibu Lina atau ikut suami? Ikut saya yang semua. Ikut Ibu Lina? Iya, ikut saya semua. Lalu bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu Lina yang kedua itu? Ya, kalau dibanding suami yang pertama sama sekarang jauh lebih baik, maksudnya. Perbandingannya gitu kebolak gitu, Mas. Maksudnya yang jauh lebih baik itu yang suami pertama? Iya, maksudnya jauh banget dibanding sama suami yang ini gitu. Dari sifatnya, dari semuanya gitu, Mas. Jauh banget. Suami saya yang sekarang ini galak, Mas. Boleh tahu galaknya kenapa, gara-garanya? Galak itu kayaknya dia kayak cemburu gitu. Awalnya sih dia enggak, Mas.
awalnya lagi pertama rumah tangga sih sama saya, dia enggak, dia nerimain saya apa adanya. Saya punya janda anak 2, iya. Terus dia bekerja, dia sayang sama saya, ngurusin saya, ngasih nafkah saya. Tapi setelah dia nggak bekerja, Mas, dia timbullah galak sama saya, kasar. Saya disuruh bekerja sama dia, suruh nyari nafkah lah buat sehari-hari, makan sehari-hari. Mau nggak mau saya mau dong, Mas, karena saya udah banyak anak. Kalau sayanya nggak ngalah, siapa yang ngasih makan anak-anak saya gitu. Dengan cara apa Ibu mencari nafkah? Saya bekerja, saya bekerja lah siang Sebagai malam buat apa? anak. Saya pedagang, Mas. Iya, menjual makanan kah atau Iya, tadinya kan saya pakaian atau yang lain? pedagang kayak makanan gitu keliling. Tapi itu buat makan sehari-hari. Kalau buat kontrakan itu kadang-kadang saya cari di kayak daerah tempat-tempat komplek yang bisa bayar saya bulanan buat bayar kontrakan gitu. Ya sementara suami saya enak-enakan aja di Dengan rumah. apa ke komplek? Ibu menawarkan Itu jasa? menawarkan jasa saya. Nyuci, kayak pekerjaan ibu rumah tangga. Alhamdulillah dapat lah buat bayar kontrakan. Ya uang sehari-hari saya hasil dagang gitu. Tapi dia justru malah memperlakukan ibu Malah dengan tambah kasar, malah iya. tambah kasar ya. Kasar banget. Oke Pak Ustadz, mungkin juga sudah sering terjadi seorang suami berhenti bekerja, menyuruh istrinya bekerja, tapi dia bukannya malah berterima kasih, bersyukur, tapi dia malah justru memberi perlakuan kasar.